Kabupaten Bulukumba akan melakukan demonstrasi kontekstual 2.3 Coaching Supervisi Academy, terdiri dari coach, coaching, dan observer. Perkenalkan, nama saya Nasuhat, UPT SPF SMP Negeri 31 Bulukumba. Perkenalkan, nama saya Yunita Nansir SPD dari UPT SPF SDN 183 Darata. Perkenalkan, nama saya Nisraini dari UPT SPF SMPN 115 Bulukumba dari Kecamatan Jantara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini kita ketemu kembali. Dari kemarin kita ingin melakukan proses coaching, namun karena kegiatan yang sangat padat, alhamdulillah hari ini sudah bisa ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita memulai proses coaching, saya ada beberapa pertanyaan untuk coach yang akan yang dilaksanakan pada kegiatan ini apa coaching yang dalam kegiatan itu. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya berharap dalam pelaksanaan coaching saya ini akan ada solusi dari permasalahan yang didapatkan oleh coaching. Segala aksi yang dilaksanakan itu dapat dilakukan dengan maksimal. Apa indikator dari capaian tujuan pengembangan yang diinginkan dalam diskusi ini? Saya akan berusaha aktif menjadi pendengar yang baik, dapat memahami apa yang disampaikan oleh coaching. Berarti ada solusi dari permasalahan dan coach ya Pak? Ya. Karena sehingga dengan diskusi kali ini antara coach dan coaching, itu bisa menemukan suatu solusi yang bisa mempermudah coaching untuk melaksanakan langkah selanjutnya. Ya. Baik, langsung saja waktu saya berikan kepada Pak Nas dan Bu Yunita untuk melaksanakan proses coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Yunita? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabarnya juga Pak Nas? Sehat juga? Ya, alhamdulillah Bu. Terima kasih sudah ditanyakan juga kabarnya. Oh iya, Bu Yunita. Kemarin Ibu Yunita sempat ingin berbicara dengan saya, tapi mohon maaf karena kebetulan ada tugas di sekolah, jadi tidak sempat. Sekarang bisa diceritakan Bu, kenapa kemarin? Barangkali saya bisa membantu. Oh iya Pak. Ya Pak Nasrul, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada Pak Nasrul karena hari ini bisa meluangkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang, sharing tentang permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya. Jadi topik atau masalah saya yang terjadi di sekolah itu Pak, ada siswa saya di kelas 1 yang bernama Mita itu selalu terlambat ke sekolah dan malas ke sekolah. Jadi hampir setiap minggu itu kadang dia hanya ke sekolah 2 kali seminggu. Dia yang malas, dia juga yang sering terlambat ke sekolah Pak. Oh seperti itu ya. Ada siswanya bernama Mita. Mita ini punya kebutuhan belajar di mana terkendala karena kedisiplinannya ya, selalu terlambat dan malas juga mengerjakan tugasnya, seperti itu ya Bu. Jadi dalam pembicaraan ini menurut Ibu Yunita apa harapan dari pembicaraan kita? Iya Pak. Jadi saya sangat mengharapkan di sini siswa saya itu Mita bisa seperti teman-temannya yang lain, bisa disiplin dan bisa bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang ada di sekolah. Perubahan yang akan didapatkan Mita apabila harapan Ibu ini terwujudkan sangat mulia ya Bu, sebagai guru tentunya itu sudah menjadi tupoksi kita. Kalau kita berikan skala 1 sampai 10, Mita ini ada di skala berapa? Oh iya Pak. Jadi kalau menurut saya itu Pak, Mita itu siswa saya berada di skala
karena Mita itu anaknya pendiam. Kalau ditanya apa ya diam saja, malah dia tidak pernah memberi alasan yang tepat kenapa dia selalu datang terlambat dan malas ke sekolah. Oh iya. Jadi ini saya sudah melihat bahwa ibu ini betul-betul bersungguh-sungguh termotivasi untuk membuat perubahan kepada kita ini Mita. Tujuan yang akan dilakukan Bu Mita ini nantinya seperti apa rencananya? Ya Pak, jadi yang pertama yang saya akan lakukan itu Pak, mencoba pendekatan kepada anak tersebut. Kenapa dia sampai tidak disiplin, kenapa dia jadi pemalas, apa karena model pembelajaran saya itu di kelas kurang menarik, atau karena ada permasalahan lain. Kemudian yang kedua, saya akan mencari tahu dari Bapak Ibu guru mapel yang lain, kemudian Mita itu seperti apa, untuk di mapel lain itu bagaimana. Terus yang ketiga itu saya akan mengkomunikasikan, berkoordinasi kepada kedua orang tuanya. Kemudian saya akan menggali informasi apakah dari orang tuanya di rumah ini, apakah Mita itu seperti apa. Kemudian apakah memang orangnya seperti ini atau bagaimana, Pak? Ya seperti itu Pak. Iya Bu, saya juga berterima kasih kepada Ibu ini. Secara tidak langsung Ibu ini membuka wawasan saya bagaimana menyelesaikan masalah kepada anak tersebut. Saya sangat sepakat. Jadi ada 3 pendekatannya, pendekatan kepada siswa, guru lain dan orang tua. Dan saya berpikir bahwa ketika dilaksanakan ini, saya yakin Ibu ini tak akan berhasil. Dalam melakukan itu, saya berpikir ada tantangan dan hambatan yang ada di pikiran Ibu ke depannya itu hambatan seperti apa yang kita alami kemarin atau ke depannya. Pak, jadi yang terkait dengan masalah hambatan pasti itu tentu ada ya Pak. Ya, setiap persoalan itu pasti ada hambatannya. Jadi hambatan yang saya alami terkait Mita ini, yang pertama itu memang dari dirinya sendiri. Anaknya memang cenderung diam dan tidak bisa disiplin dan percaya diri kepada bergaul bersama teman-temannya. Kemudian hambatan yang kedua itu teman-temannya mungkin karena anak Mita ini anaknya pendiam, jadi selalu datang terlambat. Akhirnya anak Mita ini selalu dibully sama teman-teman yang lain. Jadi terkadang saya perhatikan anak Mita ini kurang bergaul sama teman-temannya. Malah dia suka pada saat jam istirahat, malah dia suka menyendiri. Dia tidak punya bisa bersosialisasi bersama temannya. Kemudian mungkin dari masalah ini Mita kurang bergaul sama temannya, sehingga dia tidak bisa berteman dengan temannya. Temannya juga tidak bisa mengajak temannya berteman. Jadi mungkin seperti ini Mita jadi anak yang pemalas dan tidak disiplin. Oh iya. Saya pernah mengingat itu, memang ternyata Mita ini kenapa malas, kenapa disiplin, ternyata betul teorinya Aristoteles bahwa politikonya bahwa manusia adalah makhluk sosial, jadi tidak bisa hidup tanpa orang lain. Mungkin karena perhatian dari orang lain itu kurang oleh kita, sehingga dia malas, tidak disiplin dan percaya diri. Ternyata betul teori itu terjadi pada apa yang dialami Ibu Mita. Untuk mengatasi hambatan-hambatan seperti Ibu Mita menurut pengalaman Ibu atau nantinya akan dilaksanakan seperti apa? Jadi menurut saya itu Pak, saya mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Yang pertama itu saya akan melakukan pendekatan dengan anak tersebut Mita. Kemudian saya akan dekati, saya akan memberikan semangat, motivasi untuk disiplin datang ke sekolah, untuk belajar lagi lebih tekun, untuk percaya diri. Saya akan meyakinkan dia bahwa di sekolah itu tidak ada teman yang lebih cerdas dan lebih pintar. Jadi semuanya itu sama, asal kita mau berusaha. Jadi itu tergantung dari kita sendiri. Kemudian saya akan memberikan semangat dia seperti itu Pak. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan kepada teman-temannya bahwa
sesama teman itu tidak boleh saling Ya. memully. Betul sekali. Ya. Jadi ibarat kita kepada diri sendiri kita, seandainya kita jadi berada di posisi Mita, ya, perasaan kita itu bagaimana? Intinya nanti saya akan memberikan kepada teman-temannya, mengajak kepada teman-temannya untuk menyemangati Mita, sehingga agar Mita itu bisa rajin ke sekolah, tidak selalu terlambat ke sekolah, supaya dia mau disiplinnya, percaya diri dengan tanggung jawabnya, bisa prestasinya ditingkatkan. Dan ketiga, saya akan berkonsultasi kepada Bapak Ibu guru untuk memberikan semangat kepada anak tersebut untuk disiplin. Kemudian dengan tugasnya semangat dalam belajar, percaya diri. Kemudian yang keempat itu saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya, sama-sama memberikan semangat. Ya, tanpa bimbingan juga dari kedua orang tuanya, dari memberikan semangat, pasti anak tersebut itu tidak akan berubah. Kalau dari rumahnya itu saja tidak dia disiplin. Iya, jadi kemudian ketika nanti belum berhasil, itu saya akan berkolaborasi kepada kepala sekolah atau komite. Seperti itu, Pak. Iya Bu, saya terima kasih lagi kembali Bu, membuka lagi wawasan saya Bu. Ternyata Ibu ini sudah menjelaskan secara rinci tentang apa yang Ibu akan laksanakan. Itu betul-betul saya sudah menggambarkan keberhasilan Ibu. Ada semangat dan motivasi yang terus dari Ibu menyentuh semua ranah dalam lingkungan anak tersebut. Mudah-mudahan Ibu ini nantinya dapat betul-betul melaksanakan ini Bu. Saya sangat kagum dengan Ibu Yunita, bagaimana perencanaannya nanti. Setelah saya mendengar Ibu, kalau Ibu Yunita sendiri, kan saya sudah bilang bahwa sudah saya lihat ini bagaimana keberhasilannya. Kalau menurut dirinya Ibu Yunita sendiri, ukuran keberhasilannya itu kan tadi sudah disebutkan. Tadi saya mendengar kembali rinciannya itu, saya rasa lebih dari itu. Kalau menurut Ibu Yunita seperti apa? Ya, jadi untuk keberhasilan dari anak tersebut ini dari angka 5 mungkin bisa naik ke angka 7 itu Pak, menurut saya itu sudah bagus. Karena dari dilihat dari anaknya tadi kan dia memang tidak nakal, tapi dia hanya tidak disiplin. Jadi mudah-mudahan dari tidak disiplin, tidak percaya dirinya itu Mita bisa naik ke angka 7, kemudian syukur-syukur lagi bisa naik ke angka 8. Iya Bu, saya yakin Bu pasti akan naik ke angka 7 karena saya sudah mendengar cerita Ibu, dan beberapa kali juga pernah saya lakukan hal seperti itu walaupun dalam masalah yang berbeda, namun pendekatannya hampir sama dengan Ibu dan kemarin itu berhasil. Itu makanya saya bilang saya yakin dengan Ibu kita yang sudah guru profesional juga ya, menguasai 3 kompetensi guru. Sekarang kapan Ibu Yunita akan melaksanakan itu? Ya Pak, insya Allah rencana ini saya akan melakukan secepatnya, mungkin besok, karena setelah saya cek, setelah masalah Mita itu sering datang terlambat, malas ke sekolah. Mita ada merasa malu sama teman-temannya, dan setelah itu saya berkolaborasi kepada orang tuanya. Kita sama-sama memberikan semangat kepada Mita, kemudian untuk lebih disiplin lagi ke sekolah biar dia tidak terlambat, biar dia tidak dibully lagi sama temannya. Kemudian kita di sini saya kemudian menyemangati ke sekolah dan tidak sering terlambat lagi. Dan alhamdulillah setelah saya memberikan waktu 1 minggu, Mita itu Pak sudah bisa berubah, sudah bisa datang lebih tepat waktu dan tidak dalam 1 minggu ini tidak pernah terlambat lagi. Kemudian saya coba-coba berkolaborasi lagi bersama orang tuanya, menghubungi orang tuanya dulu, dan setelah itu menghubungi kepala sekolah untuk sama-sama bisa lagi lebih menyemangati anak tersebut. Jadi saya akan butuh waktu kurang lebih 1 minggu untuk menyelesaikan permasalahan ini Pak. Iya Bu, jadi 1 minggu itu saya pikir ya Ibu Yunita pasti akan bisa melakukannya. Waktunya luar biasa, mungkin akan dilaksanakannya secepat mungkin supaya anak kita ini tidak mendapatkan juga pendekatan sedini mungkin.
Sekarang Bu, dukungan-dukungan selain itu, apakah ada dukungan lain yang dibutuhkan? Betul Pak. Jadi selain tadi kita dari anak itu sendiri dan juga orang tuanya, saya juga membutuhkan bantuan dari guru-guru mapel yang lain untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian ketika masih belum berhasil, saya baru bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah, nantinya bisa membantu masalah ini untuk menyelesaikan permasalahan saya kepada anak didik saya. Ya, sepakat Bu, guru sebagai rekan kerja yang juga mengajar di kelas itu pasti akan sangat membantu, terutama kepala sekolah sebagai atasan yang punya pengalaman lebih dan juga memahami banyak bagaimana teknik kepemimpinan di dalam kelas. Kita ini sebenarnya masalah ibu ini menurut saya itu Bu sudah terjawab sendiri dengan ternyata komposisi ibu milik ini ternyata bisa menyelesaikan masalah ibu sendiri. Sekarang Bu, kita kan sudah bercerita, kira-kira dari percakapan ini bersama saya apa yang telah didapatkan di akhir ini? Ya, alhamdulillah ya Pak Nas, setelah sesi percakapan ini saya merasa senang, merasa cukup mendapat pencerahan dari Pak Nas bagaimana permasalahan yang saya hadapi tentang perilaku siswa saya terhadap ini namanya Mita yang tidak semangat ke sekolah, tidak disiplin, bertanggung jawab, dan tugasnya tidak, salah satu itu dia tidak percaya diri. Setelah dari proses coaching ini bersama Bapak, saya merasa lebih tenang dan banyak ilmu yang bisa saya dapatkan lagi, bisa untuk terapkan ke sekolah dan untuk lebih semangat untuk menyelesaikan permasalahan saya ini karena sudah berkomunikasi dengan Pak Nas. Jadi saya terima kasih dan mendapatkan pencerahan dari diskusi hari ini Pak. Iya Bu, saya sangat bangga Bu dan sangat senang juga dan sangat senang juga dari apa yang disampaikan Ibu ini bahwa dari hasil percakapan ini solusi yang diciptakan itu berasal dari diri kita sendiri dan kompetensi diri kita sendiri. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena telah berbagi pengalamannya di kita bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Saya di sini sebagai teman bercerita saja Bu. Dan saya ucapkan terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, di sini di akhir sesi saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk membersamai saya di sini, menyampaikan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di sini. Kemudian saya berharap semoga rencana diskusi kita hari ini Pak bisa berhasil sesuai harapan saya. Saya ucapkan Pak, terima kasih, sehat dan sukses selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Nas dan Ibu Mita selaku coach dan coachee yang sudah melakukan coaching yang sangat menarik dan luar biasa pada siang ini. Namun pada hasil observasi saya menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, untuk coach Pak Nas, apa indikator keberhasilan dari diskusi kali ini ya Pak? Indikator itu keberhasilan saya ini di mana coachee Ibu Mita ini telah menemukan solusi dari permasalahannya, memanfaatkan segala pengetahuan dan wawasannya, juga ditambah dengan pengalaman yang ternyata sudah sangat cukup dan mengatasi masalahnya, dan nanti akan melakukan rencana aksi dan telah dipaparkan dalam solusinya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Nas dan Ibu Mita dengan praktik coaching siang hari ini sungguh sangat luar biasa. Semoga dengan coaching kali ini membawa manfaat bagi kita semua. Demikian dari saya sebagai observer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang ini kita berjumpa lagi ya Ibu Mita, Ibu Misbah ini. Kita akan melakukan praktik coaching. Sebelumnya perkenalkan,
Saya sebagai observer, nama Mas Suhad, SPD, sebagai coach Ibu Yunita, dan sebagai coach Ibu Isbaidi. Nah, sebelum kita memulai proses coaching ini, saya memiliki beberapa pertanyaan untuk coach, yaitu Ibu Yunita. Pertanyaan pertama, Ibu Yunita, kompetensi coaching apa yang akan Ibu Yunita dapatkan pada kegiatan coaching siang ini? Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Jadi kompetensi coaching yang akan saya laksanakan hari ini, saya akan menjadi pendengar yang aktif terhadap permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Oh ya, pendengar yang aktif ya Bu. Nah, kompetensi ini secara aktif dalam diskusi ini seperti apa? Ya, jadi selama proses diskusi ini, kompetensi yang diobservasi secara aktif dan spesifik adalah rencana aksi yang ingin dicapai oleh coaching. Oh iya, jadi ada rencana aksi ya. Apa indikator keberhasilannya nanti pada saat melakukan coaching? Ya, jadi indikatornya yaitu ada pada ketercapaian solusi dari permasalahan dari coaching. Ya, jadi ada solusi dari coach atau coach itu ya Bu Yunita, sehingga dalam diskusi ini sebentar solusi tersebut akan mempermudah langkah selanjutnya dalam menyelesaikan masalah dari coach atau Ibu Isbaidi nantinya. Ya, mudah-mudahan coaching yang akan dilakukan ini berjalan dengan baik. Saya sangat berharap seperti itu. Jadi sukses, semoga bisa dilaksanakan dengan baik. Silahkan Ibu Yunita dan Ibu Isbaidi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah, semoga kita senantiasa berada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Katanya kemarin Ibu menelpon saya. Jadi Ibu ingin cerita ke saya, kira-kira apa permasalahan Ibu Nisbah? Baik Bu, terima kasih juga atas waktunya. Kemarin saya sempat telepon Ibu, tapi karena mungkin waktunya Ibu kemarin padat, jadi alhamdulillah hari ini free ya Bu. Begini Bu, ada topik yang ingin saya bahas pada kesempatan hari ini, yaitu ada siswa saya Bu di sekolah, khususnya di kelas 8, sering datang terlambat. Kemudian ketika datang itu biasanya tertidur di kelas, dan bahkan biasa kalau misalnya dia tertidur, mungkin karena saking saya nggak tahu seperti apa, biasa itu kadang dibully sama teman-temannya seperti itu. Oh iya, seperti itu ya Bu. Jadi di sini Ibu ingin membahas tentang siswanya di kelas 8, dia sering datang terlambat, malah kalau dia di dalam kelas dia hanya biasa dia tidur di kelasnya saja ya Bu. Kemudian dari dalam percakapan ini, apa yang ingin Ibu capai tentang perilaku murid Ibu tersebut? Ya, jadi sebenarnya yang saya harapkan itu dari siswa saya pengennya dia datang tepat waktu ke sekolah. Kemudian saya pengennya dia menjadi anak yang aktif, karena saya tidak ingin dia jadi kayak anak yang malas, yang kalau misalnya datang di sekolah cuma tidur, tidak mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Jadi begitu ya Bu. Jika diletakkan dalam suatu skala antara 1 sampai 10, kira-kira anak ini itu Bu tadinya berada pada skala berapa ya Bu? Ya, kalau menurut saya siswa saya itu Bu sebenarnya tidak nakal, cuman dia cuma malas ke sekolah. Artinya misalnya kalau datang terlambat, mungkin ada di skala 5 ya Bu, ya seperti itu. Seperti itu Bu. Ya baik Ibu. Lalu kemungkinan apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan anak ini agar bisa memiliki rasa disiplinnya dan tanggung jawab, sehingga anak ini bisa datang lebih awal dan tidak melakukan kesalahan hanya tidur di dalam kelas.
kemudian seperti itu apa yang bisa Ibu lakukan? Baik, yang pertama mungkin saya mencoba pendekatan dulu kepada anak ini. Kenapa misalnya kalau datang ke sekolah terlambat, kemudian ketika sampai di sekolah cuma tidur. Nah, kemudian yang kedua, mungkin saya ingin mencari tahu dari data ibu guru yang lain, apakah misalnya cuma di mapel saya saja anak ini seperti itu, kemudian bagaimana dengan mapel yang lain. Kemudian, terus yang ketiga, saya akan mengkomunikasikan kepada orang tua. Saya akan menggali informasi dari orang tua anak ini, apa memang seperti itu di rumahnya atau bagaimana? Ya, seperti itu ya Bu. Ya, jadi baik Bu. Jadi rencana Ibu ini sudah sangat terarah sekali ya Bu. Kemudian lalu adakah hambatan yang Ibu alami selama proses ini untuk meningkatkan rasa disiplinnya si anak ini, kemudian untuk mengembalikan rasa disiplinnya itu kepada anak tersebut? Terkait dengan hambatan, saya kira masalah pasti akan ada hambatannya Bu. Hambatan yang pertama terkait dari anak ini, yang memang dari mungkin anak ini sendiri. Kenapa misalnya kalau sampai sekolah cuma tidur saja. Kemudian yang kedua, hambatannya itu dari teman-temannya, karena terkadang kalau misalnya dia tertidur itu bisa dibully sama teman-temannya. Ya, memang seperti itu Bu. Kadang anak dibully ya. Jadi menurut Ibu cara untuk mengatasi hambatan dari kurangnya motivasi, kurang disiplin ataupun adanya pemulihan dari teman-temannya itu bagaimana ya Bu? Hambatannya untuk mengatasi hambatan tersebut. Kalau misalnya untuk hambatan itu, mungkin yang pertama yang saya lakukan itu mungkin mendekati anak ini dan memberikan motivasi bahwasanya kalau misalnya kita kan sudah ada tata tertib ya Bu, maksudnya sudah ada juga keyakinan kelas yang pernah dibuat bahwasanya kita harus datang tepat waktu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin mengajak bapak ibu guru yang lain untuk bagaimana caranya supaya anak ini bisa fokus dalam belajar. Kemudian yang ketiga, berkolaborasi mungkin dengan orang tuanya tadi yang sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya komunikasi sama orang tua penting sekali tentang perilaku anak ini. Jadi ya betul sekali ya Bu. Nah, kemudian untuk ukuran keberhasilan tadi kan menurut Ibu tadi dari angka 5 ya. Angka 5 ya Bu. Jadi kalau sudah mendapatkan tindakan dari Ibu, apakah ada peningkatan ke angka berapa yang skalanya kira-kira Bu? Ya, yang tadinya awalnya mungkin cuma di angka 5, setelah mendapat tindakan yang seperti saya katakan tadi, yang bisa ke angka 7, ya sebetulnya bisa sampai 8. Ya baik Bu. Ya jadi saya juga berharap seperti itu ya Bu Nisbah. Jadi kita mempunyai harapan yang sama agar anak didik kita itu bisa menjadi lebih baik lagi, bukan hanya sebatas target kita, bahkan mungkin melampaui daya target kita. Jadi ini itu sebenarnya lebih bagus lagi. Kemudian untuk rencana pelaksanaannya seperti halnya tadi Ibu, rencana Ibu mau lakukan kapan ya Bu? Saya sudah berkoordinasi dengan wali kelas dan guru BK dan insya Allah akan secepatnya mungkin hari Sabtu, karena kebetulan kalau hari Sabtu kami agak free dan guru BK pun demikian. Jadi setelah kami melakukan nanti kunjungan ke rumah, kami akan menyampaikan dulu maksud dan tujuan kami kepada orang tua, kemudian menggali informasi seperti apa anak ini di rumah, karena selain dari anak ini sering tertidur, bahkan banyak tugas yang tidak dikerjakan. Betul ya Bu. Jadi selain tadi dari anak tersebut sendiri dan juga orang tuanya, jadi kita sangat membutuhkan bantuan lain ya dari wali kelasnya tadi. Ya, yang pertama, kemudian yang kedua dengan guru BK ya Bu. Ya, kemudian kalau masih belum berhasil, kita membutuhkan dari bantuan juga dari kepala sekolah yang sudah berpengalaman ya, nanti bisa membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya, jadi baiklah,
tentunya saya akan ikut andil dalam pembicaraan masalah tersebut ini, Bu. Jadi sekarang kita sudah berada di sesi akhir dari seluruh percakapan kita tadi ya, Bu. Kira-kira apa ya, Bu, kita dapatkan dari proses percakapan kita siang ini? Ya, alhamdulillah Bu, setelah bertemu dengan Ibu, ngobrol sama Ibu, alhamdulillah saya dapat pencerahan, bersemangat kembali bagaimana masalah saya hadapi ini bisa anak ini bisa kembali ke sekolah dengan tepat waktu, kemudian bisa mengerjakan tugasnya seperti itu. Alhamdulillah ya, Bu. Jadi setelah ini kita sama-sama membantu Ibu untuk menyelesaikan suatu masalah. Semoga kedepannya anak ini bisa lebih baik lagi, sudah banyak perubahan. Bukan hanya saja kepada anak satu hak ini yang bisa kita selesaikan bersama-sama masalahnya ya, Bu. Jadi apa saja nanti kita bisa sharing kepada saya sehingga kita bisa menyelesaikan masalah bersama-sama, sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan harapan kita itu sebagai pendidik. Ya, begitu ya, Bu Misbah. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Saya sangat bersyukur sekali bisa share sama Bu Yunita, dan berterima kasih karena sudah membersamai saya pada kesempatan ini, sehingga apa yang menjadi permasalahan saya sudah mendapatkan pencerahan. Saya berharap semoga rencana saya ini bisa berjalan dengan lancar, Bu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ya baik Ibu. Jadi sehat-sehat selalu ya, Bu. Sukses selalu. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya ambil alih ya, Bu. Ya, Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu Yunita dan Ibu Misbah ini telah memberikan saya untuk menyaksikan praktik coaching yang telah dilakukan. Saya tadi mengamati dengan seksama dan banyak belajar bahwa seperti itu coaching dilakukan. Saya sangat kagum dengan Ibu Yunita sebagai coach yang mampu memahami dengan baik keluhan-keluhan dari Ibu Misbah ini sebagai coaching, dan ternyata pada akhirnya Ibu Yunita ini mampu menampilkan kompetisi dari Ibu Misbah ini untuk mengatasi masalahnya sendiri. Nah, sekarang Bu Yunita, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan sebelum kita mengakhiri sesi praktik coaching ini. Baiklah Bu Yunita, dalam praktik coaching ini, indikator keberhasilan dari diskusi atau coaching yang Ibu Yunita lakukan atau rencanakan, kira-kira indikator apa yang dikatakan berhasil pada diskusi tadi? Baik, terima kasih Pak. Jadi indikator keberhasilan dari diskusi coaching hari ini yaitu Bu Misbah akan melaksanakan aksinya yang sudah direncanakan. Jadi semoga dengan aksinya yang sudah disusun oleh Bu Misbah berhasil membuat anak-anak itu bisa lebih baik lagi, bisa disiplin, kemudian dari menjadi anak yang tidak disiplin bisa berubah menjadi lebih baik lagi, sehingga dia tidak dibully sama temannya, agar bisa dia juga meningkatkan prestasi belajarnya dan tidak dibully. Jadi mungkin seperti itu Pak. Ya, bagus sekali Bu. Itu sudah indikator kunci yang memang apa yang seharusnya didapatkan dari coaching hari ini terhadap semua permasalahan yang disampaikan Ibu Misbah ini. Dari hasil observasi saya, selanjutnya tadi Ibu Yunita menyampaikan bahwa kompetensi mendengarkan secara aktif itu sudah tercapai. Kalau kita ingin berkembang, tentunya Ibu Yunita juga sudah berpikir seperti itu. Apalagi yang harus dikembangkan kompetensi, apalagi yang akan Ibu Yunita lakukan pada coaching selanjutnya.
Jadi kompetensi yang ingin saya capai selain tadi sebagai pendengar yang aktif ya Pak, dari permasalahan dari Ibu Nisbah itu nanti ke depannya saya akan membuat lagi lebih kreatif lagi, membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih terarah, yang lebih berbobot sehingga coaching ini bisa lebih berjalan dengan baik untuk mengungkapkan apa yang lebih menjadi apa yang bisa direncanakan di awalnya dan mengambil tindakan yang lebih signifikan lagi. Ya Bu, baik, terima kasih atas segala jawaban dan pengalaman yang telah diberikan. Bu Nisbah ini juga bagaimana perasaannya tadi setelah di coaching? Alhamdulillah Pak. Saya juga Bu merasa seperti itu, padahal saya hanya melihat. Jadi semoga kegiatan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kita sehat selalu dan dapat mengembangkan terus di calon guru penggerak anak ini. Baik, terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berjumpa ya Bapak Ibu. Jadi di sini sebelum kita mulai proses coaching hari ini, saya ada beberapa pertanyaan untuk coach ya. Yang untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang akan kita laksanakan pada coaching hari ini? Baik, terima kasih. Salah satunya ya Bu, jadi kompetensi coaching yang akan saya laksanakan hari itu menjadi pendengar yang aktif terhadap permasalahan yang disampaikan oleh coach. Ya baik, jadi Ibu Nisbah ini mau jadi pendengar yang aktif ya Bu. Ya, jadi untuk kompetensi ini Bu, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik yang akan kita observasi dalam diskusi hari ini? Baik Bu, jadi selama proses diskusi ini, kompetensi yang diobservasi secara aktif dan spesifik itu rencana aksi yang akan disampaikan oleh coach. Ya, jadi yang terakhir ini Bu, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dalam diskusi hari ini? Ya, berkaitan dengan indikator yang tercapaian solusi dari permasalahan coaching. Jadi berarti ada pada solusi dari permasalahan coach ya Bu. Ya, jadi sehingga dengan diskusi kali ini antara coach dengan coach nanti kita bisa menemukan suatu solusi yang bisa mempermudah coach untuk melaksanakan langkah selanjutnya. Kemudian seperti itu ya Bu. Ya, jadi baik, secara langsung saja saya berikan kepada Pak Nasrul dengan Bu Nisbah untuk melaksanakan proses coaching ini. Ya, silahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Nas, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nisbah. Ibu Nisbah bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Katanya kemarin Pak Nas pengen ngobrol sama saya, cuma kemarin kan jadwal kita padat ya Pak. Iya Bu. Hari ini lagi free, jadi Bapak pilih sektor apa ya Pak? Iya Bu, terima kasih banyak Bu atas waktu dan kesediaannya. Begini Bu Nisbah, saya ini merasa mendapatkan sebuah masalah di pembelajaran saya di kelas. Ada anak didik saya di kelas, namanya itu Fadli. Fadli ini anaknya itu kurang percaya diri dan pemalu. Selain itu, si Fadli juga tidak bersemangat dan banyak tidak mengerjakan PR-nya Bu. Beberapa kali saya sudah memberikannya semangat secara langsung di kelas, namun tidak ada perubahan Bu. Itu saya bingung Bu. Jadi saya ingin bercerita kepada Ibu Nisbah ini yang sudah berpengalaman bagaimana saya ingin mendapatkan solusi atau pencerahan dari Ibu. Terima kasih seperti itu. Seperti itu ya Pak Nas. Jadi di sini Pak Nas ingin membahas tentang bagaimana caranya meningkatkan prestasi Fadli tadi karena dia tidak percaya diri. Kemudian dalam percakapan kali ini, apa yang Pak Nas ingin capai dari perilaku mahasiswa? Ya, saya punya harapan di masa depan nanti Fadli ini menjadi anak yang bertanggung jawab, kemudian rasa percaya dirinya ini bisa diatasi, tidak lagi malu. Saya kasihan dengan Fadli ini. Kemarin terakhir itu
suka tidak masuk sekolah, pernah tidak masuk sekolah 1 minggu karena ada pengalaman karena rasa malunya ibu, dia itu kencing di celana. Ternyata kenapa kencing di celana? Itu karena si Fadli ini tidak percaya diri, malu untuk meminta izin kepada gurunya. Dia lebih memilih untuk berdiam dan menahan untuk ke WC, dan pada akhirnya tidak tertekankan lagi dan celananya basah dilihat oleh teman-temannya. Nah, kalau di kelas pun rasa percaya ini membuat pembelajaran itu dia tidak bisa dia dapatkan karena malu untuk bertanya. Dia cenderung untuk menunduk saja. Jadi saya sangat bingung ini dengan si Fadli, bagaimana cara mengatasi anak seperti ini. Nilai-nilainya juga banyak PR-nya yang tidak dilakukan untuk dikerjakan, dan menjawabnya sebagai murid seperti itu. Oh begitu ya Pak Nas. Jadi Fadli ini dia karena mempunyai celananya, karena kan biasanya sudah remaja. Kalau misalnya dalam usia kelas itu kan biasanya tidak pantas ya Pak. Biasanya sudah kurang wajar lah. Kalau misalnya dia mungkin kalau TK mungkin iya. Tapi kalau misalnya sudah SMP kayaknya kurang wajar. Baik Pak, kalau misalnya jika diletakkan dalam satu skala antara 1 sampai 10, kira-kira Fadli ini berada di skala angka berapa ya Pak? Fadli ini tidak nakal Bu. Tidak nakal. Kalau nakal itu saya beri ke skala 9-10 Bu, karena saya rasa itu sudah kepribadian seperti itu yang tinggi. Karena tidak nakal saya berikan skala 6 Bu, dari 10 itu. Oh begitu ya Pak Mas ya. Lalu kemungkinan apa yang bisa Pak Mas lakukan untuk meningkatkan Fadli ini bisa memiliki kemampuan untuk menguasai dirinya? Kan tadinya kan mau kan Kak, karena habis mempunyai celananya, kemudian pendiam. Bagaimana caranya supaya Fadli ini bisa bersosialisasi dengan temannya? Apa yang Pak Mas akan lakukan? Yang pertama, saya kemarin itu cuma semangat saja di dalam kelas. Sekarang ternyata percakapan ini membuka pemikiran saya bahwa saya akan mencoba mendekati Fadli, berbicara secara langsung agar mengenal karakter Fadli ini. Nah, barangkali setelah saya kenal Fadli akan terbuka Fadli kenapa dia menjadi pemalu dan kurang mengerjakan tugasnya. Hal lain juga saya coba-coba akan bertanya kepada orang tuanya bagaimana anak kita ini Fadli kebiasaannya di sekolah. Nah, mudah-mudahan saya mendapatkan jawaban nantinya. Seperti itu ya Pak Mas, bagus sekali. Rencananya sudah sangat terarah. Lalu kira-kira ada hambatan ya Pak Mas selama proses yang Bapak katakan tadi? Bukan hambatan Bu, banyak hambatan, termasuk ini yang sangat menghambat saya untuk membuat Fadli percaya diri dan kembali sekolah. Pernah saya sudah usahakan 1 minggu itu Fadli tidak datang, kemudian saya datang orang tuanya dan Fadli melalui guru BK itu, tapi cuma 1 hari saja. Kenapa? Karena ternyata Fadli dibully oleh teman-temannya sehingga tidak hadir lagi selama 5 hari. Kemarin itu hari kelimanya. Jadi saya bingung bagaimana cara ini Fadli supaya bisa jadi biasanya Fadli kan dibully. Dari pembulian itu, maksudnya bagaimana caranya sih Iya, saya kasihan sekali Bu dengan bully. Nah, saya pernah mulai mengikuti pelatihan itu tentang budaya masjid, kebiasaan bully itu supaya tidak dilakukan di sekolah. Ada beberapa langkah. Pertama itu adalah langkah pendekatan yang saya sampaikan tadi, tapi pendekatan itu secara terstruktur. Bagaimana pendekatan kepada Fadli ini, saya juga harus memberikan peran dan hambatan itu melalui teman yang membulinya. Artinya tradisi teman-temannya itu yang mengenal Fadli pernah kencing di celananya, itu yang harus saya ubah. Bukan hanya pada Fadlinya saja, tetapi pengaruh yang sudah ada di
teman kelasnya. Jadi saya akan menasihati teman-temannya dan membuat poster-poster untuk tidak membuli di lingkungan sekolah. Nah, itu salah satu langkah yang akan saya lakukan. Nah, betul sekali ya Pak. Kemudian untuk kurang keberhasilan dari kan Bapak Nas tadi bilang itu masih berada yang ke-6. Iya. Kalau misalnya nanti sudah mendapatkan tindakan, kira-kira akan peningkatan ke angka berapa ya? Sebenarnya saya mengharap sekali perubahan yang signifikan dari pagi ini. Kalau bisa mungkin kalau saya mungkin memaksimalkan, mudah-mudahan bisa di angka 8. Mudah-mudahan. Nah, saya juga berharap seperti itu ya Pak Nas, kita mempunyai harapan yang sama agar pagi ini menjadi lebih baik lagi, bukan hanya sebagai sebatas target, Iya. bahkan mungkin nanti dari target apa yang kita inginkan, sebenarnya lebih bagus lagi. Nah, kemudian untuk rencana pelaksananya kapan Pak? Kalau saya mau rencanakan ini, sepertinya saya bersemangat untuk kerjakan. Saya tergerak sekali bahwa saya pernah ikut pelatihan. Saya tidak sempat itu, untungnya saya bercerita ke Ibu Nisba ini bahwa harusnya saya lakukan itu dari kemarin. Saya akan lakukan besok. Mudah-mudahan bisa saya usaha saya ini bisa maksimal dan membuat Fadli ini kembali ke sekolah dengan perasaan gembira. Nah, selain rencana aksi yang Pak Nas tadi lakukan, kira-kira membutuhkan bantuan dari rekan lain atau bagaimana? Oh iya Bu, saya juga kemarin ini tidak merencanakan dan melakukannya sendiri di sekolah. Saya tentunya mau bekerja sama dengan guru BK dan guru-guru lain, apalagi guru di wali kelas si Fadli ini. Mudah-mudahan kolaborasi ini guru-guru juga selalu mengingatkan teman-temannya bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan. Baik, tentunya saya akan ikut andil dalam pembicaraan masalah pagi ini. Alhamdulillah sekarang sudah kita berada dalam sesi akhir dari percakapan. Apa yang Bapak dapatkan dari proses percakapan? Iya Bu, saya merasa senang sudah terbuka pemikirannya. Lega juga Bu, karena ini sudah 2 minggu ini anak Fadli ini masuk sekolah dan membuat saya itu terganggu pikirannya. Kenapa anak kita ini seperti ini? Kenapa teman-temannya juga dapat seperti itu? Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ini sudah bersedia untuk menemani saya bercerita berkeluh kesah tentang masalah Fadli ini. Alhamdulillah ya Pak Nas, setelah ini kita sama-sama bantu Bapak menyelesaikan masalah. Setelah kedepannya bukan hanya tadi, tapi mungkin siswa yang lainnya, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah bersama-sama, sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan harapan kita saat ini. Amin. Ya Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Pak Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Ibu selaku yang sudah melakukan coaching yang sangat luar biasa hari ini ya, dan diskusinya sangat menarik dan hidup sekali ya. Dan hasil observasi saya atau pengamatan saya pada praktik coaching kali ini, saya menyimpulkan ada beberapa hal dan saya ingin menanyakan juga ada beberapa hal. Yang pertama, apa indikator keberhasilan dari diskusinya tadi Bu? Baik Bu, ada indikator keberhasilan dari diskusi coaching tadi. Pak Nas akan melaksanakan aksi yang sudah direncanakan. Semoga dengan aksinya yang sudah disusun Pak Nas berhasil membuat anak yang tidak bertanggung jawab yang tidak percaya diri tadi menjadi tindakan. Jadi seperti itu ya Bu. Jadi dari hasil observasi saya yang kali ini, kemudian yang kedua, ini kan berfokus pada keterampilan kelas Bapak Ibu ya, yang saya amati sudah bagus. Terus fokus di rencana-rencananya itu sudah rapi ya Bu. Sekarang kompetensi apa yang ingin kita capai selain hanya mendengarkan aktif? Jadi kompetensi yang ingin saya capai selain dari mendengarkan tadi, itu selanjutnya ini membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot
kepada coaching sehingga bisa leluasa mengungkapkan apa yang menjadi perasaan. Baik, terima kasih Bu saya ucapkan kepada Pak Nasrul dan Bu Nisbah ini dengan praktik coachingnya yang sangat luar biasa hari ini. Semoga dengan coaching kali ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, untuk siswa kita ke depannya lebih baik lagi. Ya, jadi demikian dari saya. Sehat-sehat ya Bu, Bapak. Nah, jadi sukses selalu. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.